Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Yeni. Pak Agus, omset penjualan perusahaan tempat saya bekerja mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022 ini, jauh menurun dibanding tahun 2021. Penyebabnya karena persaingan bisnis yang cukup tinggi dan di tahun ini juga biaya pemasaran meningkat karena adanya peluncuran produk baru. Belum lama ini kami mengajukan permohonan pengurangan pembayaran PPh 25 ke kantor pajak, namun keputusan dari kantor pajak memutuskan untuk PPh 25 masih tetap sama sesuai dengan SPT tahunan PPh 21. Jadi pengurangan PPh 25 kami tidak dikabulkan. Yang saya mau tanyakan, mohon solusi dari Bapak. Baik, Ibu Yeni, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. PPh pasal 25 itu adalah wajib pajak itu mengangsur ya kewajiban pajaknya di muka, sehingga wajib pajak itu tidak ada memiliki utang pajak yang besar di akhir tahunnya. Nah, jadi pada saat nanti penyampaian SPT tahunan PPh ya, jadi sebenarnya beban utang pajaknya berkurang seperti itu. Nah, kewajiban angsuran ini muncul ketika si wajib pajak itu memiliki utang pajak penghasilan yang mana kurang bayar di SPT PPh tahun sebelumnya. Nah, jadi dalam membayar pajak, jadi nggak seluruh wajib pajak juga ya membayar pajak secara keseluruhan. Jadi agar tidak memberatkan, maka ada angsuran, ada cicilan yang mana dilakukan dengan mekanisme membayar PPh pasal 25. Nah, jadi memang untuk PPh pasal 25 ini itu sistemnya adalah wajib pajak menghitung berapa besar PPh-nya, mengangsur tiap bulan, yang dihitung berdasarkan SPT PPh tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak, ya, atau PPh yang dipotong oleh pihak lain dan dibagi 12. Nah, itulah dasarnya sebenarnya PPh pasal 25 ini. Tapi memang misalkan terjadi perubahan keadaan usaha wajib pajak, misalkan perusahaan Bu Yeni ternyata di tahun 2022 ini mengalami penurunan omset penjualan, ya, atau misalkan terdapat kenaikan biaya yang mana biayanya cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, artinya kan di sini kan ada perubahan keadaan usaha. Nah, kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, memang misalkan wajib pajak akan mengalami kelebihan bayar pajak, memang di aturan ketentuan perpajakan kita itu bisa kita meminta pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Nah, aturannya itu di Cap Dirjen nomor 537 tahun 2000, di situ dikatakan bahwa apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya di suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak itu kurang dari 75% dari pajak penghasilan terutang, ya. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Nah, jadi yang perlu dilakukan ya, yaitu membuat surat permohonan ke kantor pajak, yang mana di dalam surat permohonan itu harus disertai juga perhitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang. Ya, jadi dengan membuat proyeksi ke depan, misalkan untuk membuat transaksi, misalkan bulan September, nah kita wajib pajak harus membuat proyeksi ke depannya. Jadi bulan Oktober, November, Desember ini berapa ke depannya? Memang apakah misalkan omsetnya turun atau labanya turun atau seperti apa? Nah, jadi membuat proyeksi. Nah, dari situ diperoleh berapa PPh-nya ya, berapa PPh-nya akhir tahun itu. Nah, artinya kan sudah ketahuan berapa angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa. Seperti itu. Nah, jadi karena di sini tapi perusahaan Bu Yeni sudah mengajukan surat permohonan ya, sudah mengajukan surat permohonan pengurangan PPh pasal 25 ke kantor pajak. Nah, dan ternyata hasilnya keputusannya ternyata sama ya. Artinya sama nih dalam artian permohonan Ibu ditolak ya. Jadi karena permohonan ditolak, saran saya kepada Bu Yeni, Ibu bisa mengajukan kembali ya surat permohonan pengurangan PPh pasal 25 itu ke kantor pajak lagi. Ya, jadi di aturannya itu juga tidak ada yang mengatur mengenai berapa kali batas maksimal permohonannya itu.
Ya, lain halnya apabila di ketentuan itu diatur, oh ternyata ada batas maksimal misalkan dalam proses pengajuannya. Dan juga di dalam membuat surat permohonan, ya, permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini, ya, jadi ibu harus mempertajam ya alasan-alasannya, ya, di dalam surat permohonan itu dikemukakan, ya, bahwa memang kondisi perusahaan ibu memang terjadi, misalkan terjadi apa? Terjadi misalkan penurunan omset penjualan. Nah, disebabkan karena apa? Karena alasan misalkan karena persaingan bisnis yang cukup tinggi di tahun 2022. Nah, dan juga misalkan tadi dari pertanyaan Bu Yeni menyebutkan adanya biaya pemasaran karena adanya peluncuran produk baru. Nah, ini mesti dituangkan di dalam surat itu. Sehingga menyebabkan menurunnya margin perusahaan. Nah, dan juga saran saya, ya, selain ibu mengajukan permohonan tertulis, ibu bisa juga menjelaskan secara lisan kepada petugas pajak, ya, kepada pihak akun representatif perusahaan ibu. Di situ ibu sampaikan secara jelas, ya, baik jadi sampaikan secara tertulis maupun secara lisan, dan juga dibuatkan juga proyeksi angsuran PPh pasal 25 ke depannya seperti apa. Nah, setelah itu, karena di sini kan kita kan wajib pajak ingin meyakinkan ya kepada otoritas pajak bahwa memang kondisi wajib pajak ini saat ini memang terjadi perubahan keadaan usahanya. Ya, makanya apa? Memang usahanya omsetnya turun. Ya, omsetnya turun logikanya ya bisa mengajukan penurunan angsuran PPh pasal 25 gitu loh. Nah, sedangkan apabila misalkan omset perusahaan wajib pajak ternyata naik, itu pun bisa disesuaikan PPh 25-nya. Nah, jadi artinya kan harus ada equal ya, seperti itu. Nah, dan juga untuk jangka waktu permohonan, ya, itu adalah 1 bulan ya. Jangka waktu permohonan itu prosesnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak. Nah, nanti misalkan kalau kepala KPP ya tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Ya, jadinya wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak sesuai dengan perhitungan wajib pajak tersebut. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Yeni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.